Hola Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat dan bahagia selalu ya. Oh ya, mulai minggu ini dan minggu-minggu seterusnya saya akan membahas mengenai scope of work-nya HRD ya. Dan untuk minggu ini akan membahas area rekrutmen. Yuk kita simak pembahasannya. Semoga berguna. Mari kita mengenal scope of work HRD atau Human Resource Development, khususnya dalam area rekrutmen. Divisi Human Resource Development adalah pemegang peranan yang paling krusial dalam organisasi sebagai penjaga keseimbangan antara kebutuhan perusahaan dan karyawan. Di sini, tugas HRD bukan hanya sekedar mengelola data karyawan atau menyusun kebijakan perusahaan, melainkan melibatkan berbagai aspek strategis untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan dengan baik dan setiap individu dalam organisasi merasa dihargai serta didukung. Salah satu aspek terpenting dari HRD adalah di area rekrutmen. Dan apa itu rekrutmen? Rekrutmen adalah proses seleksi dan penempatan karyawan baru yang bertujuan untuk menemukan orang-orang yang tidak hanya memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, tetapi juga sejalan dengan budaya dan nilai-nilai perusahaan. Tugas rekrutmen yang dilakukan HRD memastikan bahwa perusahaan dapat bertumbuh dengan membawa talenta terbaik, sehingga menciptakan tim kerja yang efektif dan inovatif. Berikut adalah beberapa scope of work dari divisi HRD, khususnya dalam area rekrutmen. Yang pertama, identifikasi kebutuhan tenaga kerja. Langkah pertama dalam proses rekrutmen adalah memahami kebutuhan tenaga kerja di dalam organisasi. HRD berkolaborasi dengan manajer lini atau departemen untuk mengidentifikasi posisi apa saja yang perlu diisi, baik karena ekspansi bisnis, rotasi karyawan, atau kebutuhan proyek baru. Mereka menentukan keterampilan, pengalaman, dan kualitas yang dibutuhkan dari calon karyawan. Yang kedua, penyusunan deskripsi pekerjaan atau job description. HRD bertanggung jawab untuk menyusun job description yang jelas dan detail untuk setiap posisi yang akan dibuka. Job description mencakup tanggung jawab utama, kualifikasi yang dibutuhkan, dan keterampilan yang diharapkan. Hal ini penting agar calon karyawan memahami dengan jelas peran yang mereka lamar dan ekspektasi perusahaan. Yang ketiga, penyebaran lowongan kerja. Setelah job description disusun, HRD akan mempromosikan lowongan tersebut. Ini bisa melalui berbagai platform, mulai dari situs karir, media sosial, hingga job fairs atau kerja sama dengan kampus. Menentukan saluran yang tepat sangat penting untuk mencapai kandidat yang sesuai. Yang keempat, seleksi dan penyaringan kandidat. Salah satu aspek terpenting dari rekrutmen adalah proses seleksi. HRD akan melakukan penyaringan terhadap lamaran yang masuk berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan. Proses ini dapat melibatkan beberapa tahap seperti penyaringan CV, wawancara awal, tes keterampilan, hingga wawancara mendalam oleh tim terkait. HRD juga harus memastikan bahwa setiap langkah seleksi dilakukan secara adil dan sesuai standar perusahaan. Yang kelima, wawancara dan penilaian. Pada tahap wawancara,
HRD berperan dalam memastikan bahwa kandidat dipertemukan dengan orang-orang yang tepat di dalam perusahaan untuk dinilai lebih lanjut. Mereka juga seringkali terlibat langsung dalam proses wawancara, menilai tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga aspek-aspek seperti soft skills, cultural fit, dan motivasi kerja kandidat. Yang keenam, referensi dan verifikasi latar belakang. Untuk memastikan bahwa calon karyawan memiliki latar belakang yang sesuai, HRD melakukan pemeriksaan referensi dari pekerjaan sebelumnya. Ini adalah langkah penting untuk memvalidasi informasi yang diberikan kandidat seperti pengalaman kerja dan keterampilan. Yang ketujuh, tawaran kerja dan negosiasi. Setelah kandidat yang tepat ditemukan, HRD akan membuat tawaran kerja. Dalam beberapa kasus, negosiasi gaji dan tunjangan juga dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. HRD harus memastikan bahwa tawaran yang diberikan sesuai dengan kebijakan perusahaan serta kompetitif di pasar tenaga kerja. Dan yang kedelapan, onboarding dan orientasi. Proses rekrutmen belum selesai ketika karyawan menerima tawaran kerja. HRD bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses onboarding, di mana karyawan baru diperkenalkan dengan lingkungan kerja, budaya perusahaan, serta peraturan dan kebijakan yang berlaku. Proses ini sangat penting untuk membantu karyawan baru beradaptasi dan memulai kontribusi mereka dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah HRD di bidang rekrutmen memiliki peran yang sangat vital dalam menarik, memilih, dan menempatkan talenta terbaik untuk perusahaan. Mulai dari identifikasi kebutuhan tenaga kerja hingga orientasi karyawan baru, setiap langkah rekrutmen memerlukan perencanaan yang matang dan eksekusi yang teliti untuk memastikan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Demikian ya pembahasannya, semoga berguna. Dan jika Smart People merasa videonya berguna, tolong ya berikan tanda like, subscribe, dan berikan linknya ke teman-teman. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Bye.